Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, agama saat ini bukanlah suatu tempat atau suatu pijakan yang menjadikan kita menjadi suatu rasa aman ketika memeluknya. Agama saat ini tidak bisa memberikan kedamaian untuk umat manusia. Tapi justru agama sering sekali dijadikan sebagai alat kriminalisasi, dijadikan apa? Sebagai alat peperangan. Bukankah Islam dengan Kristen berperang gara-gara agama? Kan begitu, perang salib. Bukankah antar umat Kristiani juga berperang? Bukankah antar umat Islam juga berperang? Nah, ini menjadi suatu paradoks ketika dikatakan bahwa agama itu pembawa damai, agama itu pembawa kasih, agama itu pembawa keamanan, tapi nyatanya, faktanya apa? Banyak sekali peperangan mengatasnamakan agama. Bahkan agamalah dijadikan landasan untuk berperang. Hingga saat ini, Israel Palestina contohnya kan begitu. Nah, ini ada suatu permasalahan yang harus kita benahi, terutama dalam memahami arti agama tersendiri. Kan begitu. Saya teringat pernyataan Syekh Panji Gumilang, suatu dalil yang diungkapkan Syekh Panji Gumilang ketika kami berjumpa pada bulan Agustus kemarin. Nah, Syekh Panji Gumilang dalam menyikapi pertikaian umat beragama memiliki pandangan yang senantiasa berpijak kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana? Mari kita bahas. Teman-teman semua, ini ada suatu paradoks ketika agama katanya pembawa kedamaian, tapi nyatanya dengan agamalah kita mudah sekali berperang. Bukan begitu? Nah, dan juga ini teman-teman semua, agama kerap kali dijadikan sebagai alat pemisah di antara kita, pemisah kerukunan. Yang dimana seharusnya bukan begitu esensi atau hakikat daripada agama. Nah, makanya saya sampaikan di beberapa konten yang lalu bahwa kalau Anda mau mengerti toleransi, bahwa Anda kalau mau mengerti rahmatan lil alamin, datang ke Al-Zaitun. Itu bukan berarti saya mempromosikan sebelah mata, bukan. Tapi saya melihat sendiri bagaimana pernyataan Syekh Panji Gumilang menyikapi terkait agama. Dan juga bagaimana ramahnya penyambutan tamu yang non-Islam ketika datang ke Al-Zaitun. Sehingga itu, mohon maaf, bukan bualan saya, tapi faktanya begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Syekh Panji Gumilang bisa menerima semua agama, bahkan umat Yahudi pun ya sampai diterima di Masjid Rahmatan lil Alamin. Sedangkan sampai saat sekarang pun Indonesia tidak mengakui agama Yahudi. Padahal katanya negara ketuhanan, kok tidak mengakui Yahudi. Begitu. Pada waktu itu teman-teman semua, Syekh Panji Gumilang menyampaikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Yang dimana bunyinya itu, ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang kalian, artinya apa? Sperma masuk ke dalam sel telur daripada perempuan hingga terjadilah suatu anak turunan. Lalu Allah itu mengambil persaksian daripada mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, jawaban mereka apa? Qalu bala syahidna. Artinya seluruh manusia yang dilahirkan ketika dia dalam perut ibunya, kemudian ditanyakan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, bukankah saya ini Tuhanmu? Mereka senantiasa menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Ini menandakan teman-teman semua bahwa hakikat Tuhan kita itu satu. Tuhan kita itu satu hakikatnya, sekalipun dalam turunannya ya ada perbedaan penamaan. Seluruh anak turunan kita itu mengakui Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Gitu loh. Oleh karena itu, beberapa video saya menjelaskan, mari kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan dengan angan-angan belaka. Kan begitu. Nah, dari pokok ini dapat kita pahami bahwa hakikat agama itu satu dan Tuhan pun itu satu. Nah, agama yang seperti apa? Syekh Panji Gumilang membawakan suatu ayat dalam Quran Surah Asy-Syu'arah ayat 13. Bahwa sejatinya
Agama itu dari satu rumpun, satu tali, yaitu siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Agama itu diwahyukan kepada siapa? Kepada Ibrahim, lantas kepada Musa dan Isa, yang kemudian dilanjutkan, diestafetkan melalui siapa? Muhammad. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Nah, artinya ketika Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa hakikat agama itu satu, sedangkan dijelaskan pada ayat yang sebelumnya bahwa manusia itu berasal dari satu Tuhan, maka dilanjutkan. Agama itu satu, asalnya dari Tuhan kita yang menciptakan kita. Kemudian dilanjutkan oleh para anbiya, kan begitu. Nah, oleh karena itu janganlah kalian berpecah belah. Agama itu seperti apa? Yang satu itu adalah agama yang sebenar-benarnya menyerah bulat kepada Tuhan. Nah, lantas kenapa masih ada perpecahan? Karena amat berat suatu persatuan dalam agama, persatuan ukhuwah basoriyah. Karena hati mereka ada syirik, musyrik. Jadi beberapa orang, beberapa pemuka agama yang merusak agama adalah mereka yang hatinya penuh dengan iri, sirik, dengki kepada agama lain. Sehingga apa? Menimbulkan perpecahan, menimbulkan intoleransi, bahkan menimbulkan gerakan radikal. Karena sejatinya agama di sisi Tuhan adalah agama yang sebenarnya menyerah seutuhnya kepada dirinya, tidak tercampur. Gitu loh. Kalau dikatakan Islam itu menyerah seutuhnya, mohon maaf, Islam seperti apa yang begitu? Itu adalah Islam dalam utopianya saja yang dibawakan oleh Rasulullah. Tapi saat ini umatnya tidak menjalankan Islam yang seperti itu. Umatnya saat ini ya menjadikan seorang guru sebagai apa? Pengganti Tuhan di muka bumi, para habaib, para ustadz, para kiai. Jika dia memberikan fatwa, maka dipegang fatwanya teguh-teguh. Tapi ketika Al-Quran membantah fatwa tersebut, Al-Quran ditinggalkan, fatwanya dipegang. Dan itulah suatu tindakan yang menyebabkan Tuhan melaknat umat terdahulu, terutama dari golongan Yahudi dan Nasrani. Begitu. Nah, oleh karena itu, jika kita memahami dalam Quran surah Al-A'raf dan juga kemudian dalam Quran surah Asy-Syu'ara, kita akan paham bahwa hakikat kita dihidupkan oleh Tuhan adalah apa? Untuk menjaga persatuan, perdamaian, kan begitu. Bagaimana kita bisa mencapai 1000 tahun ke depan? Kalau kita dalam hal dasar, dalam hal pokok, perihal agama, masih berpecah belah. Islam dengan Islam masih berantem. Kan begitu. Makanya, kenapa saya senantiasa membahas agama dan agama? Karena saya memahami bahwa kalau engkau ingin bersatu, engkau ingin maju, ya selesaikan dulu akarnya. Akar permasalahan itu apa? Agama akarnya. Kalau agama sudah selesai, sudah final, yang dimana kita sudah sepakati semua bahwa Tuhan kita itu hanyalah satu yang menciptakan kita, lantas sejatinya agama kita ini juga satu dari Tuhan yang menciptakan kita, maka selesai sudah. Adapun penamaan agama yang berbeda-beda itu biarkan saja. Nah, itu juga Tuhan yang mengizinkan toh. Lagi pula, para nabi itu membawa syariatnya masing-masing, membawa cara ritual ibadah, gak perlu juga kita hakimi mereka. Yang dimana pada intinya mereka tetap mengimani adanya suatu Tuhan. Ya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian mereka mau berbuat baik. Dan juga mereka percaya kepada hari akhir. Itu aja inti dari suatu agama yang dimana senantiasa dilanjutkan, diestafetkan oleh para anbiya. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, yang paling memahami terkait Asy-Syu'ara dan juga Al-A'raf ini adalah siapa? Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, kenapa saya katakan kalau toleransi mereka yang menerima Paus Francis itu adalah kepalsuan belaka. Karena apa? Kalau Anda mau tahu, ketika Anda datang ke pondok pesantren mereka yang diajarkan, mohon maaf, mencaci umat agama lain. Ya. Sedangkan kalau Anda datang ke Al-Zaitun, Anda tidak merasakan cacian, Anda tidak merasakan intimidasi. Kan begitu. Justru Anda akan disambut. Nah, sekalipun Anda berbeda agama, itulah tinggi dan luhurnya daripada ajaran
yang digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Nah, artinya apa teman-teman semua? Jika agama dikatakan sebagai peperangan, iya. Kapan itu? Ketika agama dinisbatkan kepada suatu golongan tersendiri, contoh Yahudi, dijadikan agama Yahudi sendiri untuk golongannya, lalu Kristen dijadikan sebagai golongannya, dan Islam juga sama, dijadikan sebagai golongan tersendiri, lalu satu sama lain saling-saling menghakimi, dia menyatakan, oh karena saya Islam saya lebih mulia, dan kamu Yahudi Kristen masuk neraka, mohon maaf. Itulah pangkal daripada timbulnya perpecahan, timbulnya peperangan. Karena merasa apa? Dia lebih mulia, orang lain yang berbeda agama dianggap hina. Padahal dalam Quran Asy-Syu'ara, Tuhan sudah menyatakan bahwa orang-orang yang terpilihlah yang mendapat petunjuk. Kan begitu. Petunjuk bukan dengan dakwah, petunjuk bukan dengan kekerasan, apalagi dengan invasi, dengan pasukan. Gak ada petunjuk seperti itu. Petunjuk itu datang dari Tuhan melalui hati kita. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersih. Kan begitu teman-teman semua. Sehingga agama dikatakan peperangan, ya ketika agama dijadikan suatu golongan, lantas umat beragama tersebut saling membenci, saling mencaci maki, kemudian terjadilah peperangan. Perang salib, perang di Yerusalem sampai saat sekarang. Lantas peperangan antar umat Kristiani dan umat agama lain teramat banyak seperti itu. Untuk menghadapi hal ini, maka kita wajib kembali kepada ajaran ilahi. Yang dimana ajaran ilahi itu menyatakan bahwa Tuhan kita ini satu. Siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Bahwa kita ini sudah pernah bersaksi di hadapannya ketika kita dalam perut ibu kita. Oke? Dan ingatlah bahwa hakikat agama, hakikat kepercayaan itu adalah satu. Dari Tuhan yang menciptakan kita. Pokok dari kepercayaan tersebut, pokok dari keimanan tersebut adalah apa? Engkau menyerah sebulat-bulatnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian engkau buktikan dengan amal kebaikan, serta engkau percaya dengan hari akhir. Itu saja. Kita ambil benang merahnya, garis besarnya, maka agama bisa menjadi jalan perdamaian. Tapi kalau agama tetap menjadi jalan perperangan, ya mohon maaf akan banyak orang-orang anti agama, termasuk orang-orang agnostik. Kan begitu. Mereka itu hanya anti agama, bukan anti Tuhan. Sama kali dengan saya ketika membahas agama Islam dan sebagainya, banyak dari teman-teman agnostik saya yang dahulunya Islam mempertanyakan kenapa harus bahas Islam terus. Tapi saya memiliki pendapat, memiliki pendirian. Bagaimana kiranya kita bisa menuju ke arah yang baik? Bagaimana kiranya kita bisa membangun bangsa Indonesia? Kalau dalam masalah yang pokok, masalah akarnya tidak kita selesaikan, itu adalah persoalan agama. Begitu teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Mari kita jadikan agama sebagai jalan perdamaian. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.